Saudara, kasus perselingkuhan seorang ASN di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dengan rekan satu kantornya menjadi viral di media sosial. Kasus ini menjadi ramai setelah istrinya yang seorang polwan melaporkannya ke polisi. Ya, berstatus ASN. Akan seperti apa sanksi yang dijatuhkan? Saudara, simak dalam diskusi. Kisah layangan putus versi dunia nyata. Seorang ASN dilaporkan istrinya karena selingkuh dengan teman sekantornya hingga punya anak. Tentu yang akan kita bahas di sini bukan masalah pribadinya, tapi soal sanksi yang menanti ASN ini. Yuk kita diskusi, tapi sebelumnya yang nonton di YouTube jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kisahnya ibarat cerita sinetron. Singkatnya, Suci, seorang polwan, menikah dengan ASM berinisial DKM yang merupakan ASM di protokoler Bupati Ogan Komering Ilir pada November 2021. Kemudian sempat curiga beberapa saat hingga Suci menemukan bahwa sang suami ternyata berselingkuh dengan rekan kerjanya sendiri yang juga sudah mempunyai suami. Dan fakta selanjutnya mengungkapkan bahwa dari hasil perselingkuhan keduanya sudah memiliki seorang anak laki-laki. Perkawinan dilakukan, si suaminya itu mengatakan tidak ada hubungan dengan siapapun, tidak punya anak, tidak, masih lajang gitu loh. Tapi kenyataannya dengan seiring waktu diselidiki oleh Suci, rupanya sebelum nikah mereka sudah berselingkuh dan sudah melakukan hubungan itu dari 2015. Jadi sebelum menikah, dan sekarang anak itu sudah berumur 4,5 tahun. Tidak hanya viral, kasusnya kemudian dibawa ke Polda Sumatera Selatan dengan laporan dugaan perselingkuhan dan juga penipuan. Sang pelapor yaitu si polwan tadi sudah menjalani pemeriksaan pertama, sedangkan sang terlapor yang tak lain adalah suami korban juga akan segera diperiksa oleh penyidik. Permintaan keterangan akan segera kita kirim. Artinya karena yang terlapor ini merupakan salah satu pejabat di instansi terkait, tentu kita tetap juga menghormati mekanisme yang ada. Tapi yang jelas memang upaya itu sudah kita rancang sedemikian baik, akan segera. Mudah-mudahan minggu ini bisa seluruhnya terakomodir. Ini memang ranah pribadi, tapi karena mereka adalah aparatur sipil negara, ada aturan yang mengatur masalah rumah tangga bahkan sejak tahun 1980. Pasal 4 PP nomor 45 tahun 1990, ayat 1, PNS pria yang akan beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin dari pejabat. Ayat 2, PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Di pasal 14 menyebut PNS dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Di pasal 15, pelanggaran terhadap pasal 14 karena selingkuh akan dikenakan hukuman disiplin berat. Adapun sanksi untuk pelanggaran disiplin berat mulai dari penurunan jabatan, pembebasan jabatan, pemberhentian dengan hormat hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Aturan yang ada saat ini sudah merupakan aturan yang disesuaikan dari aturan semula yang jauh lebih ketat. Sebelumnya ASN dilarang bercerai, dilarang berpoligami. Akankah dengan adanya pelonggaran ini justru menjadi celah? Apakah dengan ada pelonggaran aturan itu, PNS atau ASN itu akan ada peluang untuk menyalahgunakan, ya? Apakah itu persoalannya? Nah, hemat saya begini, pemerintah barangkali sudah melakukan berbagai upaya ya pencegahan untuk hal itu. Di antaranya misalnya dengan memperketat persyaratan, ya, tanpa harus melanggar hak-hak ASN itu sendiri ya. Karena kan soal cerai atau nikah lagi itu sebetulnya juga domain privat. Ya, domain privat, tetapi ada memang yang harus diatur, yaitu menyangkut soal bagaimana kondisi-kondisi privat itu tidak boleh gitu bertabrakan dengan kondisi publik ya. Dalam hal ini bagaimana status dia sebagai PNS, bahwa aturan itu tidak boleh melanggar HAM ya, hak asasi manusia, tetapi aturan juga tidak boleh terlalu longgar dalam pengertian
ya PNS tidak serta-merta seenaknya misalnya nikah cerai seperti itu ya, tetapi harus dengan pertimbangan regulasi yang jelas untuk itu. Yang juga jadi pertanyaan, kenapa negara sampai turun tangan untuk mengatur masalah rumah tangga? Dia sebagai abdi negara, abdi masyarakat gitu ya, yang harus melayani kepentingan publik gitu. Dia harus mendahulukan kepentingan publik ya. Nah, sehingga dikhawatirkan kalau rumah tangganya misalnya banyak persoalan terganggu dari sisi rumah tangga, akibatnya nanti akan mengganggu kinerja dia sebagai pelayan publik gitu. Menjadi ASN dengan tunjangan hingga masa tua yang dijamin oleh negara tentu menjadi impian banyak orang. Buktinya tes CPNS itu selalu ramai dan berjubel. Tapi tentunya jaminan ini harus dibayar dengan keterikatan terhadap aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Namanya aja aparatur sipil negara. Sudah semestinya menjadi bagian dari negara dan menjadi contoh dari masyarakat. Saya Sylvia, makasih sudah diskusi.